Atletico Madrid raih 3 poin penting. Daftar nominasi FIF Pro World 11 2025, 152 wasit Turki terjerat taruhan. Juventus pecat Igor Tudor. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Real Betis menjamu Atletico Madrid di Stadion Olimpiade Sevilla. Atletico langsung unggul cepat di menit ketiga lewat gol Giuliano Simeone yang melepaskan tembakan dari depan kotak penalti. Menjelang akhir babak pertama, pasukan Diego Simeone mengadakan keunggulan. Alex Baena mencetak gol kedua lewat sepakan akurat dari sisi kotak penalti. Atletico menutup laga dengan kemenangan 0-2. Dengan hasil ini, Atletico kini mengoleksi 19 poin dan berada di posisi keempat klasemen La Liga. Sementara Betis tertahan di peringkat ke-6 dengan 16 poin. Rui Costa memimpin pemilihan presiden Benfica setelah meraih sedikit lebih dari 42% suara pada putaran pertama minggu lalu. Mantan gelandang serang dan presiden bertahan ini akan menghadapi João Noronha Lopes pada putaran kedua 8 November untuk menentukan pemenang menurut laporan resmi klub. Costa menang di 94 dari 108 tempat pemungutan suara, unggul jauh dari Noronha Lopes 30,26% dan mantan presiden Luis Felipe Vieira 13,86%. Partisipasi pemilih memecahkan rekor dunia untuk pemilu presiden olahraga. Federasi Sepak Bola Turki TFF telah membuka proses disipliner terhadap 152 wasit yang terbukti aktif memasang taruhan pada pertandingan sepak bola. Menurut Presiden TFF, Ibrahim Hoci Osmanoglu, hasil investigasi berbasis data lembaga negara menunjukkan 371 dari 571 wasit aktif memiliki akun taruhan dan hampir separuhnya melakukan taruhan berulang. Investigasi seperti dilaporkan Sportstar mencakup semua level, termasuk 7 wasit papan atas dan 15 asisten papan atas. Kasus ekstrim mencatat satu wasit memasang 18.227 taruhan, sementara 42 lainnya bertaruh lebih dari 1.000 kali. FIF Pro telah merilis daftar lengkap nominasi untuk FIF Pro World 11 2025. Dari Barcelona ada Pau Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, dan Raphinha. Liverpool mengirim Alisson Becker, Mohamed Salah, dan Virgil van Dijk. Chelsea diwakili Cole Palmer. Sementara PSG memiliki Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Ousmane Dembele, dan Joao Neves. Real Madrid menempatkan Kylian Mbappe, Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Fede Valverde, dan Thibaut Courtois. Manchester City mengirim Erling Haaland dan Gianluigi Donnarumma, sedangkan Arsenal diwakili William Saliba. Celtic mengumumkan bahwa Brendan Rodgers telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai manajer dengan efek langsung. Dalam pernyataan resmi klub di situs resminya, disebutkan bahwa pengunduran diri Rodgers telah diterima dan klub berterima kasih atas kontribusinya selama 2 periode yang sukses di Glasgow. Sebagai langkah sementara, mantan pelatih Celtic Martin O'Neill dan ex-pemain Sean Maloney akan menangani tim utama hingga manajer permanen ditunjuk. Pihak klub memastikan proses pencarian pelatih baru sudah dimulai. Tim nasional Argentina resmi memperkenalkan jersey kandang untuk Piala Dunia 2026 yang dirancang Adidas. Desainnya tetap mempertahankan garis vertikal klasik, namun kini tiap corak biru mewakili tahun kejayaan Argentina 1978, 1986, dan 2022. Menurut laporan Adidas Football dan TYC Sport, gradasi warna biru dan putih pada kostum ini menjadi simbol perjalanan panjang La Albiceleste menuju 3 trofi dunia. Jersey edisi 2026 tersebut akan mulai dijual pada November mendatang. Napoli mengonfirmasi gelandang Kevin De Bruyne harus menepi untuk waktu lama setelah mengalami cedera otot serius di paha kanan. Hasil pemindaian terakhir menunjukkan robekan tingkat tinggi pada otot bicep femoris, dan klub menyatakan pemain asal Belgia itu akan absen selama berbulan-bulan. Kehilangan De Bruyne menjadi pukulan besar bagi Napoli yang sangat mengandalkan kreativitasnya di lini tengah sejak kedatangannya dari Manchester City musim panas lalu. Musim ini, De Bruyne tampil di 11 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan 2 assist. Inter Milan resmi mengumumkan Henrikh Mkhitaryan mengalami cedera otot pada paha kiri. Pemain asal Armenia ini menjalani pemeriksaan klinis dan instrumental di Humanitas Institute Rozzano yang memastikan cedera tersebut dan kondisinya akan dievaluasi kembali pekan depan. Mkhitaryan diperkirakan absen sekitar sebulan, melewatkan 7 pertandingan termasuk 5 laga Serie A seperti Derby Milan pada 23 November serta 2 laga Liga Champions melawan Kairat dan Atletico Madrid. Ia diharapkan kembali awal Desember.
Juventus resmi mengumumkan pemecatan Igor Tudor sebagai pelatih kepala menyusul rentetan hasil buruk yang membuat klub tak pernah menang dalam 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Kekalahan 0-1 dari Lazio akhir pekan lalu menjadi titik krisis terakhir bagi manajemen klub. Menurut laporan Sky Sport Italia, Massimiliano Brambilla, pelatih Juventus next gen, akan mengambil alih sebagai pelatih sementara klub menimbang kandidat jangka panjang. Saat ini Juventus berada di jalur posisi 4 besar Serie A. Luciano Spalletti dikabarkan semakin dekat menerima surat pengangkatan sebagai pelatih baru Juventus. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Spalletti sempat dipecat dari posisi pelatih timnas Italia pada Juni lalu dan belum menangani tim manapun sejak saat itu. Sebelumnya, ia membawa Napoli meraih gelar Serie A pertama dalam 33 tahun dan memiliki pengalaman melatih klub-klub besar seperti Inter dan Roma. Dengan rekam jejaknya yang kuat di Italia, kehadiran Spalletti di Juventus diprediksi dapat membawa stabilitas dan strategi matang bagi klub. Real Madrid memastikan akan mengajukan banding atas kartu merah yang diterima kiper cadangan Andriy Lunin dalam kemenangan 2-1 atas Barcelona di El Clasico. Menurut laporan The Athletic, Lunin diusir wasit seusai terlibat dalam kericuhan di pinggir lapangan saat mencoba melindungi Vinicius Junior yang bersitegang dengan pemain Barca. Pihak klub mengaku tidak memahami keputusan tersebut dan akan mengajukan banding resmi ke federasi. Insiden itu terjadi di area bangku pemain kedua tim. Real Madrid memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepada Vinicius Junior atas ledakan emosinya saat diganti di El Clasico. Laporan Cadena Ser, pemain Brazil itu terlihat marah setelah digantikan Xabi Alonso pada menit ke-70 meski Madrid akhirnya menang 2-1. Vinicius sempat berjalan tergesa ke lorong pemain sambil mengungkapkan ketidakpuasan, namun kemudian kembali tenang di bangku cadangan. Biasanya, klub memberlakukan denda berat untuk perilaku semacam ini, tapi Madrid memilih memberikan Vinicius peringatan saja. Real Madrid memastikan dukungan penuh kepada Xabi Alonso setelah insiden yang melibatkan Vinicius Junior pada laga El Clasico melawan Barcelona akhir pekan lalu. Menurut laporan AS, pihak klub menegaskan bahwa semua keputusan Alonso, termasuk pergantian pemain di menit ke-72 saat Vinicius digantikan Rodrigo. Vinicius sempat menunjukkan reaksi emosional di lapangan dan menuju ruang ganti lebih awal. Sumber internal klub menyebut perilaku itu tidak dapat diterima, namun fokus utama Madrid tetap pada penegasan disiplin serta penghormatan terhadap otoritas pelatih. Real Madrid memastikan Dani Carvajal mengalami cedera serius pada lutut kanan dan akan absen selama 2-3 bulan mendatang. Dalam pernyataan resmi klub, disebutkan bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya joint free body di lututnya, sehingga Carvajal harus menjalani artroskopi. Cedera ini mengejutkan karena Carvajal sempat bermain hampir 20 menit di El Clasico akhir pekan lalu. Dengan absennya sang kapten, Madrid kemungkinan mengandalkan Trent Alexander-Arnold yang baru kembali dari cedera, serta Fede Valverde yang beberapa kali bermain sebagai bek kanan. Barcelona dipastikan tanpa Pedri pada laga La Liga berikutnya kontra Elche setelah gelandang berusia 22 tahun itu menerima kartu merah di akhir El Clasico. Pedri pertama kali di kartu kuning karena menarik Vinicius Junior, lalu mendapat kartu kedua usai pelanggaran terhadap Aurelien Tchouaméni. Ini menjadi kartu merah perdana dalam karir profesionalnya. Absennya Pedri menambah dilema Hansi Flick. Sisi positifnya, satu pertandingan absen memberi Pedri waktu istirahat setelah bermain intens beberapa pekan terakhir. Andreas Christensen diperkirakan siap kembali memperkuat Barcelona saat menghadapi Elche di La Liga akhir pekan ini. Menurut laporan Diario Sport, bek asal Denmark ini absen saat El Clasico melawan Real Madrid akibat cedera otot yang didapatnya saat membela tim nasional. Musim ini, Christensen sempat kesulitan menjaga kebugaran dan konsistensi penampilan. Kembalinya ia tentu menjadi kabar baik bagi Hansi Flick yang masih harus menyesuaikan timnya dengan sejumlah pemain yang cedera. Barcelona berharap kehadiran Christensen bisa membantu mereka bangkit. Robert Lewandowski sudah kembali ikut latihan penuh Barcelona pada Senin, menandai pemulihan cepat dari cedera hamstring yang dialami awal Oktober. Striker asal Polandia ini absen hampir 3 minggu, memunculkan pertanyaan soal kesiapan menghadapi laga-laga mendatang. Menurut laporan resmi klub, Lewandowski menjalani beberapa latihan intensitas tinggi dan berpotensi masuk skuad untuk pertandingan melawan Elche. Jika tidak ada keluhan lagi, kehadirannya penting bagi lini serang Barcelona, mengingat musim lalu ia mencetak 42 gol dan 3 assist dari 52 penampilan di semua kompetisi. Manajer Wolverhampton Wanderers Victor Pereira dipastikan tetap memimpin tim meski mendapat tekanan besar dari supporter setelah kekalahan 2-3 dari Burnley di Molineux akhir pekan lalu. Menurut Sky Sport, manajemen Wolves masih memberi kepercayaan penuh kepada pelatih asal Portugal itu yang baru menandatangani kontrak 3 tahun kurang dari sebulan lalu.
Suasana panas terjadi usai laga ketika para pendukung melontarkan kekecewaan karena Wolves menjadi satu-satunya tim di 4 divisi teratas Inggris yang belum meraih kemenangan musim ini. Aston Villa memastikan Matty Cash tetap membela klub hingga 2029 setelah menandatangani kontrak baru. Menurut pernyataan resmi klub, bek internasional Polandia ini bergabung dengan Villa pada September 2020 dari Nottingham Forest dan kini hampir mencapai 200 penampilan bersama tim. Musim ini, Cash tampil produktif termasuk mencetak gol kemenangan melawan Manchester City yang menjadi gol keempatnya untuk klub dan negara. Kontrak baru ini menunjukkan kepercayaan Villa terhadap kontribusi dan konsistensi Cash di lini pertahanan dan serangan. Nottingham Forest memasang bandrol tinggi untuk gelandang andalannya, Elliot Anderson, yang kini menarik perhatian Manchester United dan Newcastle United. Menurut jurnalis Florian Plettenberg, Forest mematok harga sekitar 100-120 juta pound sterling untuk musim panas mendatang tanpa klausul pelepasan. Anderson sendiri tampil konsisten musim ini, bermain di semua 12 pertandingan dan mencetak 1 assist. Klub-klub besar pun memantau perkembangannya dengan cermat. Forest siap menunggu tawaran sesuai nilai pemain kunci mereka. Manchester United memberikan kabar positif terkait kondisi Harry Maguire. Bek tengah ini disebut hanya mengalami cedera minor dan tidak serius. Menurut laporan Century Devils, Maguire menjalani sesi latihan kekuatan dan rehabilitasi di Carrington, sementara rekan setimnya libur hari ini. Cedera yang dialami pekan lalu membuatnya absen saat United menang 4-2 atas Brighton. Jika pemulihan berjalan sesuai rencana, Maguire diharapkan kembali ke latihan di atas rumput akhir pekan ini. Klub menegaskan cedera tersebut tidak memerlukan absen lama. Manchester United dikabarkan akan menolak permintaan pemain untuk pindah pada jendela transfer Januari, menyusul kemungkinan absennya beberapa pemain kunci karena Piala Afrika (AFCON). Menurut laporan Samuel Luxor, penyerang Bryan Mbeumo dan Ahmad Diallo kemungkinan absen membela Kamerun dan Pantai Gading, sementara bek Nusair Mazraoui akan bergabung dengan Maroko. Grup AFCON berakhir pada 31 Desember dengan final 18 Januari, sementara jendela transfer ditutup 2 Februari. Absennya pemain ini diperkirakan mempengaruhi rotasi tim. Meski tampil impresif di awal musim bersama Barcelona, Marcus Rashford mendapat peringatan dari pundit Inggris Chris Waddle bahwa ia bisa dipulangkan ke Manchester United pada akhir musim. Dalam wawancara yang dikutip The Mirror, Waddle menilai gaji tinggi dan performa inkonsisten bisa menjadi kendala utama bagi Barcelona untuk mempermanenkannya. Ia menambahkan klub asal Catalunya itu biasanya akan membayar kompensasi sebesar kontrak Rashford di Old Trafford. Musim ini, Rashford sudah mencetak 11 kontribusi gol untuk Barcelona. Pelatih Liverpool Arne Slot tidak akan menghadiri konferensi pers sebelum laga Carabao Cup babak keempat melawan Crystal Palace, seperti dilaporkan situs resmi Liverpool. Berbeda dengan Premier League atau Liga Champions yang mewajibkan pelatih berbicara kepada media, ajang Carabao Cup tidak memiliki ketentuan serupa. Karena itu, Liverpool memilih untuk tidak menggelar sesi tanya jawab tersebut, seperti yang mereka lakukan pada babak sebelumnya melawan Southampton. Keputusan ini berarti Slot tidak akan memberikan pembaruan soal kondisi pemain sebelum laga di Anfield. Manchester United mendapat kabar positif jelang laga Carabao Cup melawan Swansea City. Gelandang andalan mereka, Rodri, telah kembali berlatih bersama tim setelah absen akibat cedera ligamen lutut. Seperti dilaporkan Manchester City official website pada Selasa, pemain asal Spanyol itu terlihat berpartisipasi penuh dalam sesi latihan di City Football Academy. Kehadirannya menjadi dorongan besar bagi Pep Guardiola yang tengah menyiapkan rotasi skuad untuk laga di Liberty Stadium Rabu malam waktu Inggris. Chelsea dikabarkan tengah mencari penjaga gawang baru untuk memperkuat skuad mereka. Menurut jurnalis Sacha Tavolieri, 2 nama yang masuk dalam daftar incaran adalah Mike Maignan dari AC Milan dan Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona. Tavolieri melaporkan bahwa opsi peminjaman ter Stegen sedang dipertimbangkan, terutama karena kiper asal Jerman itu baru pulih dari cedera dan kalah bersaing dengan Juan Garcia. Sementara itu, Maignan disebut menjadi target jangka panjang The Blues untuk musim panas mendatang. Chelsea resmi mengumumkan bahwa kiper muda Freddy Bernal telah menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama klub. Pemain berusia 17 tahun itu bergabung dengan Akademi Chelsea sejak level U8 dan terus berkembang di Cobham. Hingga kini menjadi andalan tim U18. Menurut laman resmi klub, Bernal juga sudah mencatat pengalaman bersama skuad U21 di Premier League 2 dan EFL Vertu Trophy. Penampilan di UEFA Youth League ikut mencuri perhatian setelah tampil gemilang. Tradisi panjang Boxing Day di Premier League bakal berupa tahun ini. Menurut laporan Daily Mail,
hanya satu pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Desember mendatang. Keputusan ini diambil karena padatnya kalender kompetisi, termasuk perluasan turnamen UEFA dan perubahan jadwal Piala FA yang kini hanya digelar di akhir pekan. Premier League terikat kontrak untuk menayangkan 33 akhir pekan laga dan 5 jadwal tengah pekan, sehingga Boxing Day tahun ini diperlakukan seperti hari Jumat biasa. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.